Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa jaga diri kita, jaga keluarga kita dengan memperhatikan protokol kesehatan agar diri kita dan keluarga kita bisa terhindar dari virus corona. Dan semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang mujahadatun nafsi. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mujahadah nafsi atau yang sering kita kenal dengan pengendalian diri. Kita langsung saja kepada PowerPoint-nya agar lebih jelas. Nah, mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi itu apa sih? Cara bahasa, mujahadah itu adalah mengendalikan, atau bisa kita sebut ya dengan pengendalian ya. Nah, jadi yang disebut dengan mujahadatun nafsi itu adalah pengendalian diri. Mujahadah itu pengendalian dan nafsi itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang secara istilahnya apa itu pengendalian diri atau mujahadatun nafsi? Pengendalian diri ini adalah keinginan mengontrol diri sendiri, diri kita sendiri, dengan menempatkan diri kita itu pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik atau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah itu, jadi ketika kita mengerti atau paham mana yang baik, mana yang buruk, berarti diri kita itu sudah bisa mengontrol diri kita secara sepenuhnya. Kita tahu nih mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Nah itu adalah pengendalian diri, berarti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ketika hal itu baik, kita mengerjakannya. Ketika hal itu tidak baik atau buruk, kita meninggalkannya. Nah, ketika kita bisa memposisikan diri kita seperti itu, maka diri kita sudah bisa mengendalikan diri kita secara keseluruhan. Nah, itu secara istilahnya. Jadi itu yang disebut mujahadatun nafsi ya, secara bahasa dan istilahnya. Nah, sekarang masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Di sana disebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala linnabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu Al-Bukhari. Yang artinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan atau mengatakan bahwa seorang pria pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang pria ini berkata kepada Nabi, nasihatilah saya, katanya. Terus apa yang Nabi katakan? Nabi berkata, jangan marah, la taghdab, jangan marah, katanya. Terus pria tersebut terus mengatakan lagi, bertanya lagi kepada Nabi berkali-kali dan mengatakan nasihatilah saya. Itu berkali-kali. Nah, apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi terus mengatakan dalam setiap pertanyaan pria tersebut, seorang laki-laki tersebut, jangan marah. Jangan marah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa Nabi menasihati kepada pria tersebut? Jangan marah. Karena apa? Karena marah itu akan merusak diri kita sendiri. Kalau kita marah,
Berarti kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya ketika kita dalam posisi marah, marah karena apapun. Apakah itu karena banyak tugas, atau marah karena keadaan, dan lain sebagainya, banyak. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka diri kita akan rusak. Kita akan terjerumus dalam kebinasaan nanti. Ya, makanya Nabi menasihati kepada pria tersebut jangan marah. Intinya Nabi itu mewasiati kepada diri kita agar kita tidak boleh marah. Ya, jangan sampai diri kita itu dikuasai dengan amarah tersebut. Karena amarah itu adalah diibaratkan sebagai api. Dan kita harus memadamkan api tersebut. Bagaimana caranya? Ya dengan diri kita sendiri. Kita bisa enggak menahannya. Nah itu ya. Itu maksud daripada hadis ini. Jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap harus bisa menahan diri kita agar tidak dikuasai oleh amarah tersebut. Nah, ketika kita bisa menguasai amarah kita sendiri, berarti diri kita itu sudah bisa mengendalikannya. Berarti mujahadatun nafsnya itu udah baik, udah bagus. Nah, itu ya maksud daripada hadis tersebut. Nah, ini sifat buruk manusia. Ini sifat-sifat yang memang selalu ada dalam diri manusia. Yang pertama adalah mencuri. Itu sifat yang memang sangat buruk ya, mencuri. Terus berbohong, berkata tidak sesuai dengan kenyataannya, berbohong. Itu adalah sifat buruk manusia. Terus marah. Nah, marah sifat buruk itu. Nggak boleh ya. Kita marah-marah nggak jelas ya, nggak boleh. Marah-marah karena orang tua apalagi ya, jangan sampai kita marah terhadap orang tua, jangan sampai. Nah, terus sombong itu merasa diri dia paling bisa, merasa diri dia paling baik. Nah itu sombong ya, nggak boleh. Itu adalah sifat buruk manusia, tidak boleh ditiru. Nah sekarang sifat baik manusia itu sendiri bisa. Yang pertama sabar. Semua yang ada di dunia ini bisa sabar. Karena itu adalah merupakan salah satu sifat baik yang pasti ada dalam diri manusia. Nah, kita harus bisa menguasai sifat sabar ini. Harus bisa mengendalikan sifat sabar ini. Agar sifat sabar ini tertanam dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hati atau teliti. Nah, itu sifat yang sangat baik ketika kita bisa teliti dalam berbagai macam hal, berhati-hati dalam beribadah, berhati-hati dalam berbicara, dalam berperilaku. Nah, itu sifat baik yang pasti ada dalam diri manusia. Ya. Nah, terus yang ketiga, jujur. Setiap orang pasti ada yang jujur. Setiap orang pasti ada yang jujur. Tapi kebalikannya pasti juga ada yang berbohong. Yang tadi yang sifat buruk. Nah itu yang gak baiknya itu berbohong. Yang baiknya adalah jujur. Kalau yang tidak baiknya adalah berbohong. Nah itu sifat-sifat yang pasti ada dalam diri manusia. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada diri kita. Nah kita sebagai manusia harus bersyukur. Terus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, apakah itu kesehatan, rezeki, ya, kepintaran, dan lain sebagainya. Apapun itu kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Agar ketika kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, Allah juga akan memberikan segalanya kepada kita. Seperti dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ketika kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan segalanya kepadamu. Akan tetapi ketika engkau kufur terhadapnya, maka lihatlah azab Allah yang akan diberikan kepadamu. Nah, itu.
Jadi kita harus bersyukur akan apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Nah, ini maksudnya pengendalian diri itu. Kita sebagai manusia itu bisa menghindari sifat-sifat yang seperti itu. Iri, dengki, kan, marah. Kita bisa menghindari itu. Karena Allah telah memberikan kepada kita sifat-sifat yang sangat baik. Gitu ya. Itu jadi pentingnya pengendalian diri itu di sana. Ya, itu sifat-sifat yang baik yang ada dalam diri manusia. Nah, aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia. Sebab musuh terbesar manusia itu bukan orang lain, bukan berada di dalam diri orang lain, bukan. Akan tetapi justru berada di dalam dirinya sendiri, di dalam diri kita itu loh musuh terbesar itu, bukan orang lain, bukan. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuh. Nah, siapa musuhnya? Yaitu diri kita sendiri. Nah, selalu diikuti oleh diri kita sendiri. Gitu. Makanya kita harus bisa mengendalikannya, mengendalikan diri kita sendiri. Bagaimanapun caranya harus bisa. Nah, itu ya. Hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Hanya satu-satunya jalan itu, ya kita harus bisa mengendalikannya. Walaupun kita marah ya, nih, walaupun kita marah, kita tetap harus bisa mengendalikan diri kita agar kemarahan itu tidak terjerumus, kemarahan itu tidak menjerumuskan diri kita kepada hal yang tidak baik. Nah, itu ya, itu hanya satu-satunya jalan, yaitu mujahadatun nafs. Nah, itu. Sekarang ini nih, jurus pengendalian diri. Gambarnya bagus ya. Apa-apalah. Ya. Nah, jurus pengendalian diri katanya. Atau cara-cara lah ya. Jurus itu cara-cara kita mengendalikan diri kita. Yang pertama apa? Nah, yang pertama, jurus yang pertama adalah mengendalikan diri kita dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan moral. Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, ya. Nah, itu jadi hal-hal yang bermoral. Ya. Tidak mabuk-mabukan, tidak boleh. Terus tidak melakukan tindakan asusila, zina, dan lain sebagainya ya. Nggak boleh. Nah, jadi jurus yang pertama itu menggunakan prinsip kemoralan. Yaitu tadi, tidak mencuri, tidak membunuh, ya, tidak melakukan hal-hal yang jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Nah, jurus yang kedua itu adalah menggunakan kesadaran kita. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Kesadaran diri itu adalah awal dari produktivitas kerja yang mendatangkan kesuksesan hidup. Nah, jadi kita itu harus sadar diri. Kita itu benar gak sih melakukan ini, benar gak sih atau salah ini? Ya, kita itu harus sadar, apapun yang kita lakukan harus menyadarinya. Apakah ini baik atau enggak, itu kita harus sadar. Ya, agar kita bisa mengendalikannya. Itu loh maksudnya. Itu yang kedua, jurus yang kedua. Sekarang jurus yang ketiga. Nah, jurus yang ketiga yaitu dengan renungan atau merenungkan
segala sesuatu yang kita lakukan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak atau mau marah ya, karena dikuasai dengan emosi kita. Nah, saat kita mau marah seperti itu, coba lakukan. Kita renungkan, kita renungkan apa sih baiknya bagi kita kalau kita marah. Apa sih untungnya bagi kita kalau kita marah? Kita renungkan, ada gunanya gak sih kita marah? Ya, itu maksudnya perenungan itu kita renungkan dulu. Kalau kita mau marah, kita mau melakukan suatu hal yang tidak baik, kita renungkan, ini tuh baik nggak sih buat diri kita? Ya, nah kalau kita sudah bisa merenungkan seperti itu, berarti kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh diri kita sendiri. Makanya berawal dari diri kita sendiri ya. Nah, itu. Terus yang keempat, caranya itu dengan kesabaran. Jadi kita itu harus sabar, melakukan sesuatu harus sabar, belajar harus sabar ya, menghadapi masalah harus sabar, menghadapi kehidupan yang sangat ya seperti itulah, banyak godaan dan lain sebagainya, kita harus tetap sabar. Emosi kita itu kadang naik, kadang turun juga, timbul, tenggelam, datang, dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi kita naik, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan jangan sampai kita tidak terlarut dalam emosi. Ya, jangan sampai emosi kita itu menguasai diri kita. Makanya kita harus sabar, harus merasakan apapun yang kita lakukan itu adalah semata-mata diawasi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, kita itu tetap diawasi oleh Allah. Ya, kita emosi lagi sendiri juga ya, Allah melihat gitu kan. Kita harus malu terhadap Allah. Makanya gunakan kesabaran kita, tahan diri kita agar kita tidak emosi. Nah itu maksudnya pengendalian diri itu ya. Mujahadatun nafsi, mengendalikan diri kita sendiri. Makanya musuh terbesar itu siapa? Apakah orang lain? Apakah orang-orang kafir? Bukan. Musuh terbesar kita itu ya diri kita sendiri. Ya, itu maksudnya. Nah, itu ya. Nah, cukup sekian paparan dari saya. Semoga hal ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya secara pribadi, kemudian bagi semuanya yang mendengarkan. Ya, ini hanya sebagian kecil atau sebagian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.